Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan lunturnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat. Yang pertama, globalisasi. Dalam era globalisasi, masyarakat terpapar oleh budaya dan nilai-nilai dari luar yang dapat menggeser identitas nasional. Hal ini dapat mengurangi rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang kedua, teknologi dan media sosial. Kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial dapat mempengaruhi persepsi dan identitas nasional. Terkadang, media sosial dapat memperkuat identitas individu atau kelompok tertentu yang tidak selaras dengan rasa kebangsaan. Yang ketiga, perbedaan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi dapat memicu ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap negara. Hal ini dapat mengurangi rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang keempat, kurangnya pendidikan kewarganegaraan yang efektif. Jika pendidikan kewarganegaraan tidak disampaikan dengan baik, peserta didik mungkin tidak memahami pentingnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kurikulum yang tidak relevan atau metode pengajaran yang kurang menarik juga dapat menyebabkan kegagalan pendidikan kewarganegaraan. Wawasan Nusantara memiliki peran penting dalam membentuk identitas nasional dan memperkuat rasa persatuan di antara generasi muda Indonesia, terutama dalam konteks semakin banyaknya generasi muda yang terpengaruh oleh budaya Barat dan Korea Selatan. Pemahaman tentang keberagaman dan keunikan setiap daerah di Indonesia menjadi sangat relevan. Ada beberapa alasan wawasan Nusantara sangat penting bagi generasi muda Indonesia, yaitu membantu membangun kesadaran nasional, menghargai keberagaman, mendorong semangat kebersamaan, menghormati warisan budaya, dan mengembangkan potensi lokal. Dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang keunikan Indonesia, generasi muda dapat menjaga identitas nasional mereka sambil tetap terbuka terhadap pengaruh global. Berita hoaks memang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa dan merusak persatuan dan kesatuan. Untuk menangkal berita-berita hoaks di sekitar Anda dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, verifikasi informasi. Sebelum membagikan atau mempercayai suatu berita, pastikan untuk memverifikasi kebenarannya. Periksa sumber berita, cari informasi tambahan, dan bandingkan dengan sumber terpercaya lainnya. Jangan langsung percaya pada berita yang hanya beredar di media sosial atau platform yang tidak terverifikasi. Yang kedua, edukasi diri. Tingkatkan pemahaman Anda tentang cara kerja media dan teknik penyebaran berita hoaks. Pelajari tanda-tanda berita hoaks seperti judul provokatif, sumber yang tidak jelas, atau informasi yang tidak diverifikasi. Dengan pengetahuan ini, Anda akan lebih mampu mengidentifikasi dan menghindari berita-berita yang tidak benar. Yang ketiga, bagikan informasi yang benar. Sebagai individu, Anda dapat berperan dalam menyebarkan informasi yang benar dan terverifikasi. Ketika Anda menemukan berita yang benar dan relevan, bagikan kepada orang lain dengan menyertakan sumber yang terpercaya. Dengan menyebarkan informasi yang benar, Anda dapat membantu mengurangi penyebaran berita hoaks. Yang keempat, laporan berita hoaks. Jika Anda menemukan berita hoaks, laporkan kepada platform atau media sosial yang bersangkutan. Banyak platform memiliki mekanisme pelaporan untuk konten yang tidak benar atau melanggar. Dengan melaporkan berita hoaks, Anda membantu membatasi penyebarannya dan memberikan kesadaran kepada platform tentang masalah tersebut. Yang kelima, ajak orang lain untuk berpikir kritis. Ada beberapa upaya untuk mempertahankan identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, pendidikan dan pengetahuan. Tingkatkan pemahaman Anda tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai Indonesia melalui pendidikan formal dan informal. Baca buku, ikuti kuliah, dan ikuti kegiatan memperkaya pengetahuan Anda tentang identitas nasional. Yang kedua, partisipasi dalam kegiatan nasional. Aktiflah dalam kegiatan yang mempromosikan identitas nasional seperti perayaan Hari Kemerdekaan, festival budaya, dan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Dengan berpartisipasi, Anda dapat memperkuat rasa cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari. Hindari penggunaan bahasa asing dan yang berlebihan, terutama dalam konteks yang tidak memerlukannya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia,
Anda turut mempertahankan identitas linguistik bangsa Indonesia. Pengenalan bahasa lokal, kenali dan apresiasi budaya lokal di Indonesia. Pelajari tarian tradisional, musik, seni, dan kuliner di berbagai daerah di Indonesia. Penggunaan teknologi untuk mempromosikan identitas nasional. Memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mempromosikan identitas nasional. Buat konten yang edukatif dan inspiratif tentang Indonesia, seperti vlog, video, atau podcast. Dengan cara ini, Anda dapat menyebarkan nilai-nilai positif tentang identitas nasional kepada generasi milenial lainnya. Kesadaran lingkungan. Jaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar Anda. Dengan menjaga lingkungan, Anda turut memperlihatkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap Indonesia. Kolaborasi dan keterlibatan. Kolaborasi dengan generasi milenial lainnya untuk mengadakan kegiatan yang mempromosikan identitas nasional. Bentuk komunitas atau organisasi yang fokus pada pelestarian budaya dan identitas nasional. Sebagai warga negara Indonesia, saya telah melakukan harmonisasi hak dan kewajiban. Salah satu contoh konkretnya adalah dengan mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara. Saya selalu menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, mematuhi rambu lalu lintas, dan tidak melanggar batas kecepatan yang ditentukan. Saya melakukan hal ini karena saya menyadari bahwa sebagai pengguna jalan, saya memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman saat berkendara. Namun, saya juga memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain di sekitar saya. Dengan mematuhi rambu lalu lintas, saya berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di jalan raya. Selain itu, saya juga melakukan harmonisasi hak dan kewajiban dengan membayar pajak secara tepat waktu. Saya menyadari bahwa sebagai warga negara, saya memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, seperti infrastruktur yang memadai dan layanan kesehatan yang berkualitas. Namun, saya juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai warga kontribusi. Saya membiayai berbagai program dan proyek pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Penting untuk diingat bahwa kritik harus dilakukan dengan cara yang sopan dan menghormati. Bahasa yang kasar dan mencaci tidak hanya tidak etis, tetapi juga dapat merusak dialog yang sehat dan mempengaruhi kualitas diskusi. Dalam konteks demokrasi, penting untuk memahami bahwa kritik yang konstruktif dan berdasarkan argumen yang kuat dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan dan pemerintahan. Namun, kritik yang tidak beralasan atau hanya bertujuan untuk mencaci maki tidak memberikan kontribusi dan yang positif dalam membangun masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu, penting untuk kita semua untuk berkomunikasi dengan hormat dan mempertahankan etika dalam menyampaikan kritik. Dalam demokrasi, kita harus berusaha untuk mempercayai ruang diskusi yang inklusif dan saling menghormati, di mana setiap orang dapat menyampaikan pendapat mereka tanpa takut dicaci atau dihina. Ketahanan ekonomi Indonesia saat pandemi COVID-19 ternyata mempengaruhi ketahanan ekonomi Indonesia dalam konteks pasar tradisional. Yang pertama, penurunan daya beli. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Hal ini berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa di pasar tradisional menurun. Yang kedua, pembatasan mobilitas. Untuk mengendalikan penyebaran virus, pemerintah memberlakukan pembatasan mobilitas dan lockdown di beberapa daerah. Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung pasar tradisional, sehingga pedagang mengalami penurunan pendapatan. Yang ketiga, gangguan pasokan. Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi rantai pasokan barang di pasar tradisional. Pembatasan pergerakan barang dan penutupan pabrik menyebabkan ketersediaan barang terbatas. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga barang di pasar tradisional. Yang keempat, perubahan pola konsumsi. Selama pandemi, pola konsumsi masyarakat berubah. Masyarakat lebih cenderung membeli barang kebutuhan pokok dan mengurangi pembelian barang non-esensial. Hal ini berdampak pada penurunan penjualan barang non-esensial di pasar tradisional.